Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 10 12 18 35. Saya dari kelas F1 Manajemen akan mempresentasikan hasil evaluasi tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini juga dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dan situasi keuangannya. Ini terbagi menjadi 3, yaitu current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Oke, yang pertama, jenis rasio ini disebut juga rasio modal kerja atau current ratio. Digunakan untuk membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Yang penting untuk diperhatikan tentang jenis rasio ini adalah memasukkan persediaan sebagai aset lancar, tidak seperti rasio cepat. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Cara menghitungnya dan contoh soalnya seperti ini. Aset lancar sebuah perusahaan adalah sebesar 100 juta rupiah, sedangkan utang lancarnya sebesar 36 juta rupiah. Maka perhitungan rasionya adalah sebagai berikut. Current ratio ada 100 juta dibagi 36 juta sama dengan 2,77. Jadi current rasionya sebesar 2,77 kali. Oke, yang kedua yaitu cash ratio. Rasio ini membandingkan antara cash flow dengan tagihan yang harus dibayar. Rasio kas sangat penting untuk mendeteksi tanda merah atau bahaya yang mengancam perusahaan. Perputaran kas yang rendah merupakan penyebab utama kegagalan bisnis kecil. Mengapa? Karena rasio kas dengan jumlah yang kurang dari satu menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya. Contohnya yaitu seperti ini. Ada rumus kas rasio adalah pendapatan bersih ditambah penurunan nilai dibagi total pinjaman. Contoh, PT KIA diketahui mempunyai aktif lancar sebesar 50 juta yang terdiri atas 30 juta dalam bentuk uang tunai dan 20 juta merupakan rekening giro di bank. Perusahaan tersebut memiliki hutang lancarnya sebesar 70 juta. Berapakah rasio kas perusahaan PT KIA? Mari kita hitung. Menurut rumus, rasio kas yaitu kas ditambah setara kas dan dibagi hutang lancar. Tadi sudah disebutkan kan, rasio kas itu adalah 50 juta atau 70 juta. Rasio kasnya itu 50 juta dan setara kasnya itu 70 juta. Jadi rumusnya gini, rasio kas sama dengan 50 juta dibagi 70 juta. Rasio kasnya adalah jadi 0,71 kali. Jadi rasio kasnya PT KIA adalah 0,71 kali. Terus yang ketiga yaitu rasio cepat atau disebut juga quick ratio. Rasio ini digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban utang jangka pendek dengan aktiva lancar. Dalam merumuskan rasio cepat, hal-hal yang perlu dihitungkan antara lain pinjaman jangka pendek, utang dagang, utang
pajak penghasilan, utang kartu kredit, dan biaya masih banyak yang harus dibayar. Sedangkan aset lancar yang dihitung antara lain uang tunai, investasi, dan piutang. Dalam rasio ini, inventaris tidak dimasukkan ke dalam aset karena dianggap sulit untuk dikonversikan menjadi uang tunai. Rumus dari quick ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi utang lancar. Contohnya, ada UMKM Barber King memiliki aktiva lancar senilai 20 juta. Lalu inventaris menyumbang 2 juta dan kewajiban lancarnya 6 juta rupiah. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dibagi 2 juta dibagi 6 juta. Jadi rasio quick rasionya adalah quick ratio Barber King yaitu 3,0 kali. Oke, jenis yang kedua yaitu namanya rasio solvabilitas atau solvency ratio. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kapasibilitas suatu perusahaan dalam pembayaran utang dan liabilitas. Analisis solvabilitas dapat dilihat dari pemanfaatan jaminan modal atau aktiva, atau disebut juga aset apa aja, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Terbagi menjadi 3, yaitu debit ratio, debit to equity, dan times interest earned ratio. Nah, yang kedua, macam dari rasio solvabilitas yaitu ada debit ratio, yaitu rasio solvabilitas yang difungsikan dalam membuat penilaian mengenai kapasitas perusahaan berdasarkan besaran utang agar bisa membiayai aset. Menggunakan rasio ini, maka total semua aset dengan uang akan diperbandingkan. Rasio tersebut atau rasio ini juga bisa mengidentifikasikan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kredit baru dengan anggunan berupa aktiva tetap demi menambah modal. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh rumus debit ratio dan sedikit menjelaskan contoh-contoh soalnya. Rumus dari debit ratio yaitu rasio hutang sama dengan total hutang dibagi total aset. Contoh, pihak perusahaan PT Samar memiliki total aset sebanyak 100 juta dan total hutang sebanyak 70 juta. Rasio hutangnya yaitu 70 juta. Rumusnya mengikuti yang tadi, total hutang dibagi total aset. Jadi total hutangnya 70 juta dan total asetnya 100 juta. Jadi 70 juta dibagi 100 juta, total rasio hutang PT Samar adalah 0,7. Jenis yang atau macam yang kedua yaitu debit to equity ratio. Hal ini diperbandingkan utang dengan ekuitas atau kepemilikan berupa nilai uang. Rasio tersebut lazimnya diaplikasikan guna membuat perbandingan dari ekuitas dengan liabilitas atau penghambat. Berarti pinjaman jangan melebihi modal yang akan membuat kewajiban yang ditanggung perusahaan tak akan bertambah. Makin rendah nilai rasio ini artinya performa perusahaan punya solvabilitas yang baik sebab modal untuk menjamin utang nilainya cukup besar. Rumus dari debit to equity ratio adalah total utang dibagi ekuitas. Contoh, misalnya ada PT Borma atau supermarket disebutnya, supermarket Borma mempunyai utang liabilitas di tahun 2019 yaitu sebesar 1.480.893. Sementara ekuitas perusahaan nilainya mencapai
mencapai 4.168.930, sehingga nilai DR Burma adalah total utang dibagi liabilitas dibagi ekuitas. Lanjut, contoh yang ketiga yaitu times interest earned ratio, yaitu ukuran untuk menilai kapabilitas perusahaan dalam membayar kewajiban bunga di masa mendatang. Rasio solvabilitas dikenal juga sebagai interest coverage ratio. Perbandingan tersebut membandingkan laba atau keuntungan sebelum pajak dan bunga dengan biaya bunga. Makin besar nilai rasionya, itu artinya kekuatannya perusahaan bisa membayar bunga dan utang makin tinggi. Rumusnya yaitu adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Misalkan, contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mengajukan pinjaman baru ke bank untuk pembelian mesin-mesin produksi. Lalu, bank meminta laporan keuangannya untuk menghitung times interest earned ratio. Sebelum memutuskan apakah akan memberikan pinjaman baru atau tidak akan memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Laporan keuangan menunjukkan laba sebelum pajak dan bunganya adalah sebesar 250 juta, sedangkan biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan hanya 50 juta. Time interest ratio. Jadi menghitung yang tadi bunga times interest ratio adalah 250 juta dibagi 50 juta. Jadi bunganya yaitu 200 juta rupiah. Oke, jenis yang ketiga yaitu rasio profitabilitas atau disebut juga profitability ratio, yaitu perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit dari pendapatan earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio ini biasanya dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan ataupun laporan-laporan lainnya yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 3 jenis rasio ini yang akan saya jelaskan yaitu ada 3. 1. Gross profit margin, 2. Net profit margin, dan yang ketiga adalah return on asset ratio. Oke, macam yang pertama yaitu adalah gross profit margin atau GPM, atau disebut juga margin laba kotor. Hal ini bisa disebut juga rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumus gross profit margin adalah laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Misalkan, laba kotor perusahaan PT Indah yaitu 48 juta rupiah, sedangkan total pendapatan perusahaan yaitu 55 juta rupiah. Maka gross profit margin perusahaan PT Indah adalah 48 juta dibagi 55 juta dikali 100 yaitu 87%. Gross profit margin perusahaan PT Indah yaitu 87%. Yang kedua yaitu net profit margin atau NPM atau margin laba bersih, adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi terhadap pajak pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya yaitu net profit margin atau laba bersih setelah dipajak dibagi penjualan. Misalkan pendapatan penjualan bersih yaitu 27.063.310. Laba berdasarkan setelah pajak yaitu 2.064.650. Margin laba bersihnya yaitu 2.064.650
64.650 dibagi 20.063.310. Selanjutnya yang ketiga adalah return on asset, yaitu adalah indikator tentang seberapa andal perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan profit. ROE biasanya dihitung melalui pembagian laba bersih dengan aset perusahaan secara keseluruhan. Rumus ROA yaitu adalah laba bersih dibagi total aset. Contoh, laba bersih perusahaan tersebut sebesar 22 juta dan total aset 24 juta, maka ROA dihitung sebagai berikut: 22 juta dibagi 24 juta sama dengan 0,91%. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu jenis yang keempat, yaitu rasio utilitas atau rasio aktivitas. Menurut Sherman pada tahun 2015, yaitu dia mengungkapkan bahwa pemanfaatan rasio aktivitas adalah pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit. Rasio aktivitas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu total asset turnover ratio, yang kedua fixed asset turnover ratio, yang ketiga adalah cash conversion cycle ratio. Oke, macam yang pertama yaitu turnover total asset, yaitu rasio perputaran aset digunanya untuk menghitungkan aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang rumus serta contoh soalnya. Contoh, rumus dari total asset turnover adalah penjualan bersih dibagi total aset. Contoh, misalkan laporan keuangan pada tahunan perusahaan pakan ternak PT Royal Abadi tahun 2017 nampak data sebagai berikut. Net sales atau penjualan bersih adalah 51.698.249. Total asetnya berupa liabilitas dan ekuitas sebesar 35.446.051. Maka perhitungannya yaitu tadi yang dibagi 51.698.249 dibagi 35.446.051, yaitu hasilnya jadi 1,46. Oke, yang kedua yaitu fixed asset turnover ratio atau rasio perputaran aset tetap, yaitu adalah rasio menunjukkan cara suatu perusahaan memanfaatkan aset tetapnya. Rasio ini bisa dikatakan untuk mengukur efisiensi dan produktivitas aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi aset tetap. Misalkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufakturing minuman herbal ingin mengajukan permohonan peminjaman uang dari bank. Pada tahun 2019, perusahaan tersebut memiliki penjualan bersih yaitu 150 juta dengan jumlah aset tetap yang dimilikinya sebesar 100 juta. Rasio perputaran aset tetap yaitu penjualan bersih dibagi aset tetap. Jadi 150 juta dibagi 100 juta. Rasio perputaran aset tetapnya itu adalah jadi 1,5. Nah, kita ke contoh terakhir atau macam yang tadi adalah cash conversion cycle ratio. Rasio ini untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan tertentu. Modal kerja yang tinggi menghasilkan modal kerja yang menguntungkan perusahaan. Dapat diartikan bahwa penjualan yang didapat perusahaan harus mencukupi modal kerja yang tersedia. Contoh, rumus dari
cash conversion cycle ratio adalah penjualan bersih dibagi total aset dikurangi total kewajiban. Contohnya, aset dari PT Hasan Alami adalah sebesar 200 juta rupiah. Perusahaan memiliki hutang sebanyak 125 juta rupiah. Dari contoh tersebut, maka dapat dihitung capital working perusahaan atau modal kerja, yaitu current asset dikurangi current liabilities. 200 juta dibagi 125 juta, hasilnya 75 juta rupiah. Jadi modal kerja PT Hasan Alami adalah sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya dapat dihitung yaitu rasio modal kerja atau current asset current liabilities. Jumlahnya yaitu 250 juta rupiah 200 juta rupiah dibagi 125 juta rupiah, jadi hasilnya 75 juta rupiah, sama dengan modal kerjanya. Nah, oke, kita sudah memasuki pembahasan tadi, itu penutupan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Ferdiansa, dengan NIM 10121835 dari kelas F1 Manajemen, sebagai untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen keuangan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.